Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money konsep atau yang dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk get trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain rebound. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa belajar dan ingin belajar bersama saya. Anda bisa menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU USD atau dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat secara umum biasnya adalah masih bullish atau uptrend. Namun secara smart money concept kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya ada seperti ini. Ini adalah market structure dari time frame XAU USD di time frame monthly, dan kita melihat secara umum biasanya adalah masih bullish atau uptrend. Secara fundamental juga kita melihat di sini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand. Oke, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil ya guys ya, di time frame weekly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame weekly, dan kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish atau uptrend, dan kita melihat secara fundamental juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita yang buy di area demand saja. Dan kita melihat di sinilah harga sudah break high liquidity-nya, sehingga harga seharusnya menuju ke liquidity terdekat ya. Seperti itu guys di time frame weekly, dan opsi terbaik tetap menyebar di area demand-nya saja, atau mencari tumpuan di demand ya seperti itu guys. Baik, kita langsung aja mengupdate ke time frame yang lebih kecil, yaitu time daily. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame daily, dan kita melihat di sini biasanya tetap masih bullish atau uptrend guys ya. Secara fundamental juga masih bullish atau uptrend. Secara POI-nya telah terjadi perubahan karakter ya untuk di daily-nya seperti itu guys ya. Namun saat ini mungkin saja dia akan berubah karakter kembali ya sehingga opsi terbaik adalah kita hanya nunggu di area demand-nya saja guys ya, karena di sini masih bullish atau uptrend seperti itu. Dan kita melihat di sini sebentar, yes, kita harus lihat di sini, harus kita perbesar aja ya guys ya, supaya terlihat lebih jelas seperti itu, supaya terlihat lebih jelas di time frame daily-nya, di time frame daily-nya seperti itu guys ya. Sorry, tadi telepon bunyi berisik, jadi aku harus matiin. Oke, nah kita ke sini di daily juga kita melihat harga masih berada di area liquidity-nya, berarti kita masih nunggu break atau swap-nya ya guys ya, seperti itu. Nanti terlihatnya di time frame kecil.
Kemudian dari daily kita ke 4 jam ini ada POI kita atau point of interest kita untuk day trading intraday atau day trade, di mana kita tertarik untuk entry di area yang sudah kita setup, baik di area supply maupun di area demand ya, seperti itu guys ya. Ini kenapa begini guys? Oke. Jadi di 4 jam kita melihat POI-nya masih bullish atau uptrend. Harga di sini turun adalah masih sebatas koreksi dan belum merubah tren di sini, karena dia juga langsung naik lagi ya. Sehingga opsi terbaik tetap kita nyebai di area demand seperti itu guys ya. Ya tetap, tapi di sini harga tinggal lihat lagi di sini lanjutnya break low atau sweep low atau apa di sini. Kalau dia di sini dia mau break low tapi dia masuk lagi. Nah, tunggu aja benar-benar dia break, dia kita turun atau dia naik kita break. Karena di sini di atasnya ada inducement guys ya. Inducement ini pasti di tembus guys ya. Itu yang terjadi. Dan sekarang di 4 jamnya sedang mencari high valid, artinya selama dia belum mendapatkan high validnya kita akan terus nge-buy begitu. Baik, kita ke time frame 2 jam. 2 jam juga sama, di 2 jam ini juga masih bullish ya, atau masih naik ya guys ya di sini, karena strukturnya ini sudah di break ya, sehingga otomatis high-nya sudah ada tapi belum valid kan begitu ya. Ini juga sama, menunggu high validnya, berarti selama dia belum ketemu berarti kita opsinya masih tetap buy di area demand-demandnya seperti itu guys. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 1 jam. Di 1 jam juga kita melihat di sini secara umum biasanya adalah tetap bullish ya, atau uptrend ya guys ya di sini. Selanjutnya petumpang di sini dia tetap masih bullish ya. Harga masih mencari high validnya di sini, sehingga opsi terbaik ya selama kita belum ini ya, kita tetap buy di area demandnya saja seperti itu guys menurutku. Ini ada sudah berapa nih guys, 4 jam ya. Kemudian kita ke ke 15 menit. Oke, di 15 menit kita melihat di sini. Di 15 menit dia mencari dia mencari low valid ya guys ya. Low validnya belum ketemu. Jadi kalau ketemu antara dia break di atas sini atau dia break di bawah sini ya. Nanti seperti itu antara dua. Tapi yang jelas TP1 kita udah hit ya di sini ya guys ya, hit TP1-nya. Apakah ini bisa nyampe TP2? Masih perjalanan sih, selama dia masih mencari low valid ini bisa tercapai. Tapi kalau ternyata dia naik dan harga di break di sini, berarti type yang di sini batal ya guys ya, gagal ya. Gitu ya, seperti karena kita hanya menganalisis jejak aja gitu ya. Kita bukan market maker, tapi kita hanya menganalisis jejak yang ditinggalkannya seperti itu guys ya. Itu yang terjadi di 15 menit. Nah, kemudian kita ke 5 menit. 5 menit juga sama ya, masih mencari low valid ya. Kemudian ini juga belum di ininya guys, sebentar. Waduh, ininya belum diinin apa markingnya. Nah guys, kita kunci dulu, kuncinya dibuka dulu ininya nih. Pantesan dari tadi aku kok nggak kelihatan ininya, markernya. Ntar ya, kita tandain dulu guys. Ini yang paling penting sih begini-begini ini sih, kalau menurutku gampang dilihat gitu. Oke, nah ini udah cukup lah di sini. Nah, ini dibenerin aja. Nah gitu kan, yang di bawahnya juga sama. Yang di bawah kan diwakili sama yang ini toh. Nah, sudah. Oke, ininya berarti inner guys di sini nih, yang ini nih, manipulasi. Oke, baik, kita ke 1 menit. 1 menit kita melihat juga masih mencari low valid juga sama 1 menit ya, seperti itu guys ya. Sehingga ini kenapa gesernya? Alah. Udahlah di situ. Nah gitu. Jadi di 1 menit juga masih mencari low valid ya, seperti itu guys ya. Target tetap selama dia tidak di break ke atas tadi ya, targetnya masih jalan.
Tapi kalau misalnya batal, dia tadi yang ke 15 menit di break ke atas, batal ininya, TP-nya. Oke. Baik, kita langsung ke nanti kita harus remapping lagi kalau terjadi perubahan-perubahan, kita harus remapping lagi gitu, karena kita hanya menganalisis jejak yang ditinggalkan saja. Oke, better kita nunggu di HTF-nya saja. Oke, baik, kita langsung ke kesimpulannya adalah untuk PRX AU USD yang terkenal dengan nama Gold, untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara directional bias adalah masih bullish atau uptrend. Secara POI dia telah terjadi perubahan karakter, sehingga opsi terbaik adalah kita nyampai di area demand-demandnya saja, seperti itu guys ya. Dan harga sekarang ini masih London break low ya, break low, sehingga opsi terbaik kita nunggu di demandnya, atau kita kita ikut turun, seperti itu ya. Nah, ini kalau digedein seperti ini gambarnya guys, kan lebih jelas kan. Ini adalah sebentar, ini pasti ada rubah lagi guys, bentar, ada rubah lagi sepertinya nih. Ini 4 jam ya, bentar guys, kita rubah dulu guys. Ada perubahan nih, karena dia udah ganti candlestick ya, ganti candlestick berarti rubah nih guys. Itu seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok Bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk, Anda bisa bergabung bersama saya di jasa private lending dan ini berbayar. Jika Anda ingin belajar bersama saya secara private, seperti itu. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Untuk investasinya Anda bisa cek di kolom deskripsi. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses, dan berhasil, serta trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Arfa berdian diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.